Ya Rabbi bil Mustafa balik waghfir lana ma madoya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madoya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala rahmat, nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya lah kita dapat dipertemukan kembali pada kesempatan sore jelang senja edisi 5 April hari ke-14 Ramadan 1444 Hijriah. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, bahagia jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa, acara Mutiara Ramadan ini disponsori oleh Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, PT Penggadian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, Abiu Event Organizer, Toko Emas Mulia, Darevan Hotel, CNC Birthday. Dan pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan, telah hadir di studio narasumber juga 3 kelompok jamaah majelis taklim. Saya akan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalkan dari sebelah kiri ada bapak-bapak yang sangat berwibawa dan ganteng, juga ibu-ibunya hadir juga pakai oranye yang cerah sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Dari majelis taklim mana? Ketuanya siapa? Anggotanya ada berapa? Terus kegiatannya di bulan Ramadan apa saja? Silakan. Iya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Albitrul Pensiunan dengan Ketua Bapak Haji Dr. Andes Yahya Pawene. Yang mana itu Ibu ya? Masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat panjang umur Ustadz. Ya. Silakan Ibu. Kami beranggotakan kurang lebih sekitar 30 orang. Mohon maaf, sebagian tidak bisa hadir karena ada kegiatan. Iya. Rutin kami tiap bulan ada kegiatan. Di bulan puasa ini beberapa hari yang lalu kami ada tadarus. Demikian, terima kasih. Ada tadarus ya Bunda? Ya. Anggotanya tadi berapa? Kurang lebih 30 orang. 30 orang. Berarti Bapak Ibu ya? Iya. Iya. Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan tambah banyak ya nantinya. Amin, ya. Amin, amin, ya. Majelis Taklim Albitrul Pensiunan Pertamina ya, ya Bun. Ya, terima kasih untuk perkenalannya Bun. Selanjutnya yang coklat nan manis, ya Allah, alhamdulillah banyak banget yang hadir. Alhamdulillah. Dari Majelis Taklim mana? Anggotanya ada berapa? Ibu ketuanya siapa? Pembinanya siapa? Dan kegiatannya apa saja? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriati Aisyah, Ketua dari Majelis Taklim Baitur Rahim Jalan Makbun. Kami anggotanya ada sekitar 40 orang. Di bulan Ramadan ini kami punya kegiatan yaitu tadarus, dan kita juga ikut dalam kegiatan sosial. Contohnya ya bagi-bagi sembako, bagi-bagi nasi bungkus, bahkan kumpulkan uang untuk yang kemarin mendapatkan yang ada musibah kebakaran. Iya.
Terima itu ya, kasih. Bu, ya. Ya. Ada tadarus, Ya, ada berbagai tadarus. Ya, terus kegiatan pengajian, sosial. ya pengajian diadakan seminggu sekali setiap hari Sabtu. Iya. Terima kasih Bu untuk Ya. perkenalannya. Terima Mudah-mudahan kasih. tambah banyak anggotanya ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Kita perkenalkan kembali yang paling ujung lagi, ujung kanan merah bata ya atau pink ya. Pokoknya cantik banget deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan majelis taklim mana? Anggotanya ada berapa dan ketuanya siapa? Silakan Ibu. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim Ummu Hadijah. Kebetulan di sini saya mewakili. Kami berjumlah kurang lebih 30 orang, tapi yang hadir pada saat ini hanya sekitar 50. Ya. Silakan. Kegiatan kami selama ini yakni membimbing ibu-ibu, merangkul ibu-ibu untuk belajar Iqra. Yang kedua, kegiatan kami juga ada anjang sana. Yang ketiga, kami juga ada berbagi, terutama yang sempat kemarin ada kejadian kebakaran di Kampung Makassar. Terus kegiatan kami di bulan Ramadan yakni mengadakan tadarus setiap usai salat subuh. Selesai salat subuh. Ya. Ummu Hadijah sendiri. Demikian pemberitahuan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun saya kepingin tanya Bu ya, karena ini majelis baru sepertinya. Ummu Hadijah sudah berapa lama di Kota Sorong? Baru terbentuk tahun kemarin Bu. Belum 1 tahun ya? 1 tahun. Belum 1 tahun. Kita doakan mudah-mudahan tambah banyak anggotanya Insya berkembang ya Bu ya. Allah, Bu. Alhamdulillah, terima kasih jamaah di studio, juga pemirsa di rumah. Kita sudah perkenalkan tamu kita, jamaah kita pada sore hari ini ketiga-tiganya. Dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Tentunya jamaah maupun pemirsa di rumah tidak asing buat beliau, karena beliau adalah salah satu tokoh di Kota Sorong, Bapak Ustadz Dr. Haji Surahman Amin LC MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ramadan ini kegiatan padat Ustadz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Isi tausiah di sana di sini, isi tausiah di masjid-masjid tentunya ya Ustadz ya. Habislah malam ini di Masjid Al-Akbar. Al-Akbar ya. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terlambat nanti ya Ustadz ya. Ya, insya Allah tidak. Terus ini Ustadz, kegiatan untuk apa namanya di IAIN sendiri masih mahasiswanya masih belajar atau libur ini Ustadz? Masih kuliah, masih kuliah, belum libur ya. Sudah mulai pendaftaran ya Ustadz ya? Iya. Untuk masuk murid baru ya, apa mahasiswa baru ya? Iya, proses semua. Alhamdulillah nih Ustadz. Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Ya, kita alhamdulillah pada sore hari ini kita akan membahas tentang melanjutkan misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jangan sampai putus tentunya Ustadz ya, sampai dunia kiamat ya tidak Ustadz boleh ya. terputus. Iya. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah sahabat Mutiara Ramadan, apa dan bagaimana cara kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dalam melanjutkan misinya akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu jamaah di studio juga pemirsa di rumah, yuk kita ikuti kajiannya. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Okasi yang luar biasa, Ibu Haja Titi, kemudian pada para peserta majelis taklim. Ini unik, agak sedikit unik ya, karena ada majelis taklim yang laki-laki. Ada Ustadz Haji Tawenai, Iya, kita ada Ustadz Haji ini. Jadi memang Pak Haji Kasim juga ada saya lihat, tapi pensiunan saya lihat. Ya, dari pensiunan Pertamina. Iya, ini luar biasa semangatnya. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du.
Alhamdulillah pada hari ke-14 ini di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 2023 Masehi, kita masih diberi waktu oleh Allah, masih diberi kesehatan, dan terutama masih diberi kekuatan iman yang luar biasa, sehingga ibadah-ibadah kita di bulan ini insya Allah maksimal, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, Allah maksimal dalam melanjutkan kehidupan beragama kita dengan baik di negeri kita yang damai, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insyaallah. Kita sore ini akan berbicara atau akan sedikit berdialog tentang melanjutkan misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang misi dakwah, saya ingin menyampaikan di awal bahwa dakwah pada dasarnya kita ingin sedikit meluruskan ya pemahaman tentang dakwah. Banyak yang mengira atau menyangka, kalau menurut saya berspekulasi saja, bahwa dakwah itu di mimbar, dakwah itu hanya sekedar mimbar, dakwah hanya bisa berceramah melalui lisan dan sebagainya. Pada intinya, bapak-bapak dan ibu-ibu, dakwah itu sebenarnya ada 3 hal yang perlu dipahami. Yang pertama, dakwah bil qauli, dakwah dengan lisan. Ya mungkin seperti yang kita lakukan sekarang ini, yang saya lakukan sekarang ini. Kadang yang dilakukan di masjid-masjid seperti khatib dan ceramah di malam bulan Ramadan dan ceramah-ceramah yang lain, itu dakwah bil lisan. Ada juga dakwah bil hal. Jadi ada dakwah dengan amal perbuatan. Ini yang banyak kita lupakan, bahwa kita mestinya dakwah bil hal ini yang utama juga yang harus kita lakukan. Banyak orang, hadirin jamaah yang berbahagia, mungkin saja dia seorang yang hebat di mana-mana, tapi dakwah bil halnya tidak jalan. Contoh kecil saja, kita tidak usah terlalu banyak melihat yang besar-besar. Contoh kecil, sebenarnya dia tahu bahwa minum dengan tangan kiri dilarang, bahkan larangan keras dari Nabi, tetapi dia juga minum dengan tangan kiri, maka tidak ada unsur dakwah di situ, bahkan melahirkan dosa. Makan dengan tangan kiri itu melakukan dosa tanpa disadari, jadi proses dakwanya tidak jalan. Padahal dakwah itu ya dakwah bil hal, bahkan dakwah bil hal inilah yang paling diutamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana memberikan contoh berdakwah yang baik ya bil hal tadi, dengan amal perbuatan kita, dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga ada dakwah bil lisan, dakwah bil qalam, dakwah dengan tulisan. Ini juga banyak dilakukan oleh orang, terutama para wartawan, para penulis, dan para inilah ya yang bergelut di bidang media dan sebagainya. Jadi itu 3 unsur dakwah yang perlu kita pahami, sehingga nanti dalam proses ini kita semuanya ini dai. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini semua dai dan daiyah. Jadi dai dan daiyah. Kalau prinsip ini yang kita pahami, bahwa dakwah bukan hanya sekedar lisan, tetapi lebih utama dakwah bil hal, dakwah dengan keseharian kita, perilaku sehari-hari kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, berbicara tentang melanjutkan misi dakwah Rasulullah ini penting, karena dakwah Rasulullah itu sesuatu hal yang luar biasa. Bayangkan Rasulullah hidup diutus pada zaman yang jahiliyah. Nah, itu luar biasa kan? Kita melihat bagaimana perjuangan Nabi pada zaman itu, luar biasa. Kita di sini belum ada apa-apanya. Pendahulu-pendahulu kita belum ada apa-apanya dibanding dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan dia diutus di tengah kesendirian, di tengah orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa berkuasa pada saat itu, luar biasa pengaruhnya. Tapi Rasulullah datang dengan mengembang risalah dakwah ini.
Nah, kita ingin melihat bahwa misi apa saja yang disampaikan oleh Nabi. Misi utama apa saja yang disampaikan oleh Nabi. Yang pertama adalah Nabi mengemban misi utama, yakni mengajarkan tauhid. Nah, jadi mengajarkan tauhid, karena memang pada saat itu penyembahan berhala sangat luar biasa. Di mana-mana berhala ada, di mana-mana. Di mana-mana kemusyrikan muncul. Ajaran tauhid ini tinggal sedikit yang mengikuti. Hanya mungkin garis keturunan Rasulullah saja ke atas yang mengikuti. Yang disebut dulu dengan agama Hanif, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian ke Nabi Ismail, kemudian garis keturunan ke bawah sampai kakeknya Abdul Muttalib, Abdullah, dan sampai kepada Rasulullah. Jadi perlu ditahu hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati dan para pemirsa yang ada di rumah, bahwa Rasulullah adalah keluarga yang paling mulia, tidak pernah tertentu kemusyrikan. Garis keturunan Rasulullah SAW, dari mulai dari ayahnya sampai kakeknya, nanti sampai kepada Nabi Ibrahim dan sampai setelahnya, tidak pernah tersentuh kemusyrikan. Dia dijaga betul oleh Allah. Makanya keturunan Rasulullah adalah keturunan terbaik di bumi, karena tidak pernah tersentuh kemusyrikan. Mereka menganut sebelum adanya ajaran resmi al-Islam, mereka menganut agama Hanif yang dibawa oleh kakeknya, yaitu bapak para nabi, yaitu Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, misi tauhid ini ya mengajarkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ini yang berat. Kenapa berat? Karena pada saat itu berhala-berhala di sekitar Rasulullah SAW, di sekitar kota Mekah itu luar biasa. Nah, bagaimana menembus cara-cara itu? Tapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran tauhid ini bisa masuk. Jadi Rasulullah berdakwah secara komplit mengajarkan tauhid, menghindari kemusyrikan itu sekitar 13 tahun periode Mekah. Jadi ada dua periodisasi dakwah Rasulullah, periode Mekah yang khusus memang periode mengajarkan tauhid, kemudian nanti ada proses Madinah, aplikasi dari ajaran tauhid itu, yakni melalui muamalah, kemudian ibadah dan sebagainya. Nah, inilah yang disampaikan bahwa Rasulullah SAW betul-betul manusia yang luar biasa. Nah, jadi betul-betul nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penerang umat pada saat itu, yang mengajarkan tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang pada saat itu menjadi tren berhala-berhala menjadi Tuhan. Bayangkan saja jamaah majelis taklim, pemirsa di rumah, di Ka'bah saja, di Ka'bah Al-Musyarrafah tercatat 360 berhala yang disembah pada saat itu. Ini di dalam Ka'bah ini. Saya ingin menjelaskan bahwa Ka'bah itu kan bangunan pertama di bumi. Bangunan pertama di dunia ini adalah Ka'bah. Pada saat banjir bandang yang melanda pada zaman Nabi Nuh, semua bangunan habis kecuali bangunan Ka'bah Al-Musyarrafah. Bagi yang pernah ke Tanah Suci, mungkin Bu Haja sudah sering ke sana, melihat betul bagaimana Ka'bah itu, dan itulah bangunan pertama di bumi. Jadi dibangun oleh Allah melalui Nabi Adam, Nabi Zaid, kemudian nanti ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, dengan anaknya Nabi Ismail, sampai pada zaman Rasulullah SAW, Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, di dalam Ka'bah itu sendiri begitu bejatnya orang-orang Arab pada saat itu, ya, dia melakukan penyembahan, menyimpan berhala di dalam Ka'bah itu. Dan alhamdulillah Rasulullah berhasil menyingkirkan itu semua 13 tahun. Selama 13 tahun itu bangsa Arab murni kemusyrikan pada saat itu terkikis. Seperti Ustaz. Itu barangkali. Itu yang pertama ya. Alhamdulillah Ustadz, untuk ilmu dan tausiahnya masih ada ya Ustadz, yang dilanjutkan nanti ya Ustadz ya? Iya, masih ada beberapa lagi misi dakwah Rasulullah yang akan kita akan bahas. Alhamdulillah, jamaah di studio juga pemirsa di rumah, tetaplah bersama kami Mutiara Ramadan, karena sesaat lagi setelah jeda iklan berikut kita akan kembali lagi, insya Allah.
Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, jamaah di studio, Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara atau program Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis dengan narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Haji Surahman Amin LC.MH dengan materi yaitu tentang melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW, dengan tamu kita pada sore hari ini yaitu dari Majelis Taklim Al-Bitrul Pensiunan Pertamina, Majelis Taklim Baitul Rahim Makbon kilometer 12, Majelis Taklim Ummu Hadijah kilometer 10 ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat bahagia. Lagi ya supaya semangat. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Bapak Ibu, alhamdulillah bahagia, sehat, bahagia dan tersenyum. Alhamdulillah berarti Bapak Ibu cerah wajahnya, senang deh. Ya, Ustadz, pada kesempatan sore hari ini jamaah di studio sudah cerah, gembira, tidak ngantuk ya. Dan Ustadz juga siap juga untuk melanjutkan tausiahnya. Silakan Ustadz. Iya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di studio ini, juga pemirsa di rumah yang berbahagia, mudah-mudahan sehat semua Bu ya. Alhamdulillah. Masih semangat semua saya lihat ini. Ya, jadi misi yang kedua yang dibawa oleh Rasulullah sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi, adalah memperbaiki akhlak manusia. Ini yang pertama. Yang kedua ya, setelah mengajarkan tauhid, misi yang selanjutnya adalah tentang akhlak. Mengapa akhlak? Karena pada zaman dulu, sebenarnya pada zaman Rasulullah itu begitu bejatnya perilaku mereka sampai mereka digelari masyarakat jahiliyah, masyarakat bodoh, masyarakat tidak bermoral. Karena kenapa? Banyak sekali kemaksiatan yang mereka lakukan, banyak sekali penyelewengan yang mereka lakukan. Banyak sekali. Makanya ketika Umar bin Khattab dulu bercerita ketika masuk Islam itu, dia bercerita sebelum masuk Islam dia sering menangis. Mengapa menangis? Karena ya kadang senyum sendiri, menangis dan sebagainya. Kenapa? Karena dia mengingat anaknya dulu yang perempuan itu dia kubur hidup-hidup. Begitu. Karena pemimpin Arab pada saat itu tidak ingin mempunyai keturunan perempuan. Jadi kalau perempuan kebetulan yang menjadi anaknya, maka dia harus bunuh, dia harus kubur hidup-hidup. Dan Umar bin Khattab melakukan itu. Makanya Umar bin Khattab selalu menangis kalau mengingat itu. Jadi ceritanya kan anaknya ini ketika masih anak-anak, dia tahu perempuan, dia didandangi seperti laki-laki. Tapi akhirnya ketahuan juga di umur-umur sekitar, kalau nggak salah sekitar 8-9 tahun, karena dia malu sebagai pemimpin Arab pada saat itu, salah seorang pemimpin Arab yang disegani, ya akhirnya dia kubur hidup-hidup. Itu luar biasa. Itu kebejatan orang jahiliyah pada situ sudah sangat luar biasa. Bahkan menurut beberapa sejarawan bahwa perempuan-perempuan pada saat itu sangat dihinakan. Mereka sudah takut keluar karena akhlak mereka itu sudah tidak terkendali. Makanya Rasulullah datang untuk menyelamatkan atau memperbaiki akhlak mereka, akhlak manusia. Makanya Rasulullah ditanya, apa Rasulullah pernah bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Makanya juga ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, ma khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah mengatakan kana khuluquhu Al-Qur'an. Jadi adalah akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Jadi intinya Rasulullah datang membawa misi perbaikan akhlak ini berbasis Al-Qur'an. Makanya Rasulullah mengatakan, ya saya ingin memperbaiki kalian. Nah, bagaimana caranya memperbaiki manusia itu? Ya dengan mengajak mereka melakukan melakukan semua persoalan-persoalan itu diselesaikan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menjadi pengikut Nabi yang baik, melanjutkan misi Rasulullah dengan baik, maka kita harus berinteraksi dengan Al-Quran.
kita harus mendekatkan diri dengan Al-Quran, kita harus mengaji, tadarus, kita harus memahami Al-Quran, kita harus mengkaji Al-Quran, kita harus berperilaku seperti di dalam Al-Quran, seperti yang apa dijelaskan di dalam Al-Quran. Artinya apresiasi atau memberikan semua perbuatan-perbuatan kita berbasis Al-Quran, karena Al-Quran inilah basis akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengapa dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sangat gencar melakukan perbaikan di bidang akhlak? Karena akhlak itu merupakan salah satu fondasi dalam menyelamatkan umat ini. Mengapa umat-umat dahulu banyak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti misalnya di dalam surah Al-A'raf dijelaskan bagaimana kaum Ad yang diutus padanya Nabi Hud alaihi salam, karena akidah dan akhlak mereka sudah rusak. Kemudian ada kaum Tsamud yang diutus padanya Nabi Saleh, akhlak mereka juga rusak sehingga dibinasakan oleh Allah. Kemudian datang lagi kaum Lut. Kaum Lut itu akhlak mereka dengan, kalau bahasa kita sekarang LGBT ya, itu luar biasa itu. Jadi LGBT itu bukan hanya zaman-zaman sekarang, itu sudah zaman Nabi Lut, itu sudah ini, dan buminya dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlak mereka yang sudah tidak bisa teratasi. Kemudian juga ada kaum Madian. Kaum Madian itu diutus Nabi Syuaib, juga akhlak mereka. Jadi akhlak mereka sudah luar biasa, mengurangi timbangan, memperdaya pembeli dengan tidak jujur dalam menimbang. Maka Nabi Syuaib datang, tapi karena mereka juga membangkang, dibinasakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal yang sangat penting dalam misi Nabi, yaitu perbaikan akidah dan perbaikan akhlak, karena keduanya ini sangat terkait. Kapan orang berakidah dengan baik, maka insya Allah akhlaknya akan menjadi baik. Tapi kadang kapan akidahnya tidak baik, kemungkinan besar akhlaknya juga kurang baik. Maka kedua misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini harus kita jaga baik-baik. Bagaimana melanjutkan misi akhlak, bagaimana melanjutkan perbaikan akidah, tidak menduakan Allah, tidak lari ke dukun-dukun, tidak lari ke paranormal, tidak lari kepada orang-orang yang sesat dan sebagainya. Kemudian perbaikan akhlak. Akhlak ini sangat menentukan di dalam proses dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu barangkali yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rasulullah misi dakwah sebagai rahmatan lil alamin. Kita harus menjadi rahmat bagi alam, sebagaimana Rasulullah menjadi rahmat bagi alam. Bagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran, di dalam Al-Quran misalnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat. Nah, kita sebagai pewaris dakwah, pewaris risalah Nabi, kita juga harus menjadi rahmah bagi manusia secara umum, rahmah bagi alam, rahmat bagi semua. Karena kita ini adalah pelanjut misi Rasulullah. Kita ini pelanjut. Jadi kalau kita mengembang risalah Nabi, ya kita harus siap menjadi teladan. Kita harus siap menjadi orang-orang yang siap dalam berbagai hal, termasuk dalam perbaikan-perbaikan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi seorang yang melanjutkan misi Nabi, ya dia harus bersih akidahnya, dia harus baik akhlaknya, dan dia harus menjadi rahmat bagi sekalian alam ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penerang, menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan dalam hal keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin itu barangkali misi-misi yang dibawa oleh Nabi. Ya. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya, ilmunya, wawasannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan jamaah di studio juga pemirsa di rumah dapat memahami apa yang disampaikan oleh narasumber, sehingga untuk mendapatkan ilmu bekal di dunia dan untuk menuju di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, jangan kemana-mana karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah.
Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, jamaah di studio juga, terima kasih atas kebersamaan dan tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis dengan narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Haji Surahman Amin LCMA dengan materi yaitu melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah dibahas tentang 3 hal dakwah, terus 3 misinya Rasulullah. Dan tak terasa pemirsa, kita sudah memasuki sesi dialog. Untuk itu saya akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Namun sebelumnya kita memberikan semangat dulu kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di studio. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Ya, kurang kompak kayaknya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Saya ketawa karena bapak-bapak tak lucu. Iya, ya, bapak-bapak ini memang lucu banget. Saya senang sekali kalau ada jamaah atau majelis taklim kumpulan bapak-bapak. Ya Ustadz ya, boleh ya, harus ada ya. Makanya nanti bapak-bapak juga harus bertanya ya Ustadz ya. Kita berikan kesempatan. Ya, kita berikan kesempatan dulu kepada ibu-ibu dari majelis taklim Ummu Hadijah kilometer 10 masuk. Silakan ibu yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa silakan? Nama saya Haji Siti Morian dari Ummul Khadijah. Saya ingin tanya Ustaz, kebetulan saya punya majelis talim ini baru dibuka, terbentuk. Baru terbentuk. Saya menyiarkan ajaran Islam, kebetulan karena kita masih baru terbentuk, saya yang dipimpin dulu, baik mengaji, kajian dan segala-galanya. Tetapi terkadang ada hambatan-hambatan yang kami hadapi di dalam dan di luar. Pertama, di luar itu kita dikatakan ingin dipamer-pamer, apalagi saya kebetulan mungkin dari pendidikan, makanya saya hanya bagaimana cara yang saya mau tanyakan Ustaz, bagaimana cara saya untuk mengimbangi keadaan-keadaan ini. Terkadang ada antaman dari dalam dan antaman dari luar majelis ini. Apalagi kami punya ini. Karena saya niat saya kajian majelis talim ini untuk meningkatkan baca Al-Quran ibu-ibu. Kebetulan saya tahu sedikit, saya bagikan ilmu saya. Itu apakah saya ria atau pamer ilmu saya? Itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz pertanyaannya bagus, namun ada dari diri sendiri. Apakah saya ria atau karena biasanya yang tahu diri sendiri ya Ustadz ya. Silakan Ustadz dijawab Ustadz. Terima kasih Bu, bagus ya pertanyaannya dan majelis taklim yang baru ya. Jadi itu luar biasa gerakannya karena sudah berani melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para pewaris Nabi, mengajarkan Al-Quran. Makanya Nabi pernah menyatakan Bu, khairukum, yang terbaik di antara kalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain, itulah yang terbaik. Makanya saya sering mengatakan di pengajian-pengajian atau di ceramah-ceramah bahwa kita jangan memandang remeh orang-orang yang mengajarkan mengaji, karena itulah orang yang terbaik menurut Rasulullah. Itu orang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi saya berpikir di sini tidak ada persoalan riya di sini. Kita ini kan mau berdakwah. Kita ini mau berdakwah dan dakwah itu harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, kalau persoalan eksternal itu kan tadi internal ya. Insya Allah tidak ada keriaan di situ Bu. Insya Allah tidak ada. Kalau menurut saya sih malah itu tugas mulia, bahkan menjadi tugas yang sangat didambakan, diharapkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Kita ingin melihat begini, bahwa dakwah itu memang banyak hantangan dan rintangan. Jangankan itu, Nabi sendiri dalam berdakwah itu pernah diboikot 3 tahun. Diboikot. Dagangan-dagangan tidak bisa masuk di wilayah kediaman Nabi. Coba bayangkan itu, diboikot 3 tahun. Bahkan pernah dilempari Nabi di Taif sampai giginya pecah. Coba kita bayangkan. Tapi Rasulullah melakukan itu. Apa jawaban Rasulullah ketika ditanya itu?
ketika ditawari oleh Jibril, ya Rasulullah, kalau kamu mau ya kami timpakan mereka saja satu gunung ke mereka, habis. Tapi Rasulullah mengatakan jangan. Kenapa? Fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Coba kita bayangkan begini. Makanya di dalam surah Thaha, kalau An-Nahl maaf, itu kan dianjurkan untuk berdakwah dengan cara bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah Tuhanmu kepada Tuhanmu, berdakwalah dengan cara yang bijaksana dan perilaku yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dan debat mereka dengan, atau jangan debat lah, mungkin kasar kalau debat ya, bantalah mereka atau apalah, berikanlah pembelaan kepada mereka, kasih penjelasan wajadilhum billati ahsan, yang baik-baik. Jadi kita ini berdakwah. Jadi makanya kalau kita berdakwah pasti banyak halangan dan rintangan, pasti itu. Pasti banyak yang mencoba, mungkin begitu saja sudah pamer, begitu saja pasti ada beberapa, tapi kita hadapi itu dengan bijaksana. Kita yakin bahwa misi yang kita bawa ini adalah misi mulia, bukan misi ecek-ecek, bukan misi sembarangan. Makanya orang yang mau mengatakan berhenti berdakwah itu sudah keliru. Kita harus menjalankan dakwah dalam setiap perbuatan-perbuatan kita, perilaku kita sehari-hari. Kalau ada mampu di bidang komunikasi, retorika, ya berdakwah di mimbar dan sebagainya. Ada yang mampu menulis, berdakwah di koran, berdakwah di media sosial. Jangan hanya di media sosial hanya TikTokan saja, hanya WA saja, senyum-senyum sendiri di kamar ternyata. Jadi kita berdakwah. Ya, mungkin bisa kesempatan yang lain lagi. Begitu Bu ya. Jadi tidak ada persoalan. Malah lanjutkan saja itu. Lanjutkan saja Bu ya. Namun tetap kita harus saling itu loh, menghargai. Kita dalam majelis taklim sebagai ketua juga tidak boleh arogan, tidak boleh menang sendiri ya. Dan kita memberikan kesempatan kepada Ibu Ketua yang coklat, rasa kayak coklat. Ya, silakan. Warnanya bagus ya. Iya, kalem-kalem. Iya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nuryati Aisyah dari Majelis Taklim Baitur Rahim, Jalan Makbun, kilometer 12 masuk. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kami ini punya tradisi sebelum bulan puasa biasanya ziarah kubur. Nah, kalau belum ziarah kubur gitu, kalau mau masuk bulan Ramadan kayaknya belum afdol begitu. Nah, tradisi itu Pak Ustadz. Jadi kami biasanya ke sana yang baca-baca doa untuk keluarga kami dan membawa bunga serta air biasanya. Begitu. Terus kami juga sebagai wanita kadang kan istimewa ya Pak Ustadz setiap bulan begitu. Tapi kami tetap, apakah bisa diperbolehkan ke kuburan? Terus pertanyaan selanjutnya juga terkait dengan tadi yang pertama, misi pertama tentang tauhid, gimana tentang tauhid dengan ziarah kubur yang seperti itu? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aisyah, ya pertanyaannya bagus Ustadz. Kalau belum ziarah sebelum Ramadan, kalau belum ziarah kayaknya seperti perasaan tidak abdol. Jadi begini, yang pertama kita pahami, ini pertanyaan agak sedikit sensitif ya. Agak sedikit, tapi bagus. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan kita begini, jadi persoalan ini kita mengatakan bahwa Rasulullah diutus menjadi rahmat bagi kita. Rasulullah diutus bukan untuk mengacaukan, tapi untuk menjadi rahmat bagi kita semua, bagi alam secara keseluruhan. Persoalan ziarah kubur terjadi memang beberapa perbedaan pendapat. Tapi secara global, secara umum disampaikan bahwa malah kita sebenarnya dianjurkan untuk ziarah kubur. Kenapa? Supaya kita ingat mati. Jadi kita, makanya saya kadang ada orang alergi dengan kata-kata ziarah kubur. Padahal dalam berbagai hadis Nabi menyuruh kita banyak mengingat mati. Malah dinyatakan bahwa sering-seringlah berziarah ke kubur supaya kita ingat mati. Ini yang pertama. Nah,
bagaimana persoalan yang dikhususkan. Itulah kita tidak mendapatkan memang dalil secara tersendiri. Tetapi di dalam kaidah bahwa kalau hal itu dilakukan bukan untuk tujuan ini, bukan untuk tujuan yang menyalahi akidah, saya pikir tidak ada persoalan. Dalam kaidahnya begitu. Nah, kalau tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bisa saja kita lakukan. Ada nggak yang melarang misalnya secara tersendiri bahwa dilarang berziarah pada kubur pada bulan Ramadan? Kalau ada, kita tinggalkan. Nah, selama kita tidak membaca larangan-larangan itu secara sharih, secara jelas, maka tidak ada persoalan kita ziarah kubur di bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan. Kenapa? Supaya kita ya menganggap bahwa ini tradisi, termasuk tradisi yang tidak menyalahi akidah kita. Kecuali bahwa kita ziarah kubur harus dan tidak boleh tidak berdosa kalau tidak pergi, itu mungkin sudah menyalahi. Selama kita hanya menjalankan tradisi-tradisi yang baik, ya. Sama halnya dengan misalnya maulid, ya. Tradisi maulid, tradisi Isra Mi'raj, tidak ada salahnya. Makanya orang yang menyatakan tidak menyatakan salah bermaulid Isra Mi'raj itu perlu belajar Islam kembali itu. Karena kenapa? Ini syiar. Bagaimana kita bersiar kalau hal itu saja sudah menjadi persoalan hanya karena dianggap bid'ah? Tidak bisa. Jadi sama halnya dengan hal-hal seperti itu. Makanya tadi saya katakan agak sensitif sedikit pertanyaannya, tapi bagus supaya kita juga berpikiran luas. Tidak sedikit persoalan banyak orang memahami agama itu sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit tidak boleh, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit dilarang Nabi. Loh, yang mana yang tidak, yang mana yang diperbolehkan? Tolong tunjukkan dong. Bagaimana cara mensiarkan Islam? Kalau misalnya maulid saja Anda persoalkan, Isra Mi'raj saja Anda mau persoalkan, lalu di mana kita siar dakwahnya lagi gitu? Nah, sementara siar-siar seperti ini kita harus munculkan di bumi ini supaya ingatan-ingatan kita kepada Rasulullah, ingatan-ingatan kita kepada ajaran agama ini memang betul-betul kita maknai dengan siar tadi. Kecuali sekali lagi kalau sudah mengklaim bahwa kalau kita tidak melakukan ini maka berdosa, itu yang keliru. Selama masih makna syiar, saya pikir ini. Tapi khusus untuk ziarah kubur, saya agak tertarik juga karena memang kita harus sering-sering ziarah kubur. Terus Ustadz, apa hubungannya yang tadi pertanyaan kedua, takwa dengan ziarah kubur tadi Ustadz? Takwa. Iya, tak? Loh. Tauhid. Ya. Tauhid. Ya, itu tadi. Dengan selama kita tidak berpegang bahwa harus wajib ziarah kubur, tidak boleh tidak. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya. Maka kita pelan-pelan saja memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa boleh saja ziarah kubur dengan niat ingat mati. Ya, tetapi kalau di luar dari itu sudah seolah-olah menjadi kewajiban, tradisi yang sudah menjadi kewajiban, nah ini yang perlu dipertimbangkan karena tidak ada ajarannya sebenarnya. Tetapi mengapa kita lakukan itu? Ini adalah ajaran orang-orang dulu sebelum kita. Orang-orang ajaran dulu sebelum kita ikuti. Tetapi kalau selama niat kita niatnya seperti yang tadi kita sudah lakukan, katakan untuk mengingat mati, kita ini hidup supaya kita ke kuburan untuk mengingat mati, ya itu saya pikir tidak ada menjadi persoalan. Tidak dipersoalkan. Tapi kalau sudah melampaui dari itu, wah, apalagi kalau sudah ke kuburan macam-macam yang dilakukan misalnya meminta doa kepada orang mati di dalam, wah itu sudah menyalahi gitu kan. Baik Ustadz, mudah-mudahan ya Bu ya, boleh ziarah kubur. Siapapun pemirsa juga di rumah boleh ziarah kubur ya. Boleh, tidak ada. Namun jangan ini yang macam-macam yang jadi begini, dalam belajar agama itu kita tidak boleh hanya memegang teks saja, harus memahami konteks. Ya. Itulah yang di antara tradisi dengan agama itu harus dipersatukan selama tidak melanggar ajaran akidah. Baik Ustaz, ajaran Islam itu. Waktu juga Ustaz ya, kita berikan kesempatan kepada yang dari Albitrul, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Jubaidah Yunus Rumagesan. Pak Ustadz, ingin saya tanyakan di sini, zaman sekarang zaman milenial, di mana kita lihat anak-anak muda itu tawuran di mana-mana. Iya. Kira-kira itu siapa yang bisa disalahkan? Apakah orang tua atau guru atau pemerintah?
Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji, pertanyaannya singkat dan padat. Untuk itu saya juga mohon kepada Ustadz menjawabnya singkat dan padat. Iya, ini persoalan tawuran ya. Persoalannya di sini persoalan akhlak Bu ya. Sebenarnya tidak ada yang bisa disalahkan kalau menurut saya. Tinggal memperbaiki saja. Makanya sebenarnya salah satu misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, kita menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kalau kita berpegang kepada uswatun hasanah tadi menjadi teladan bagi semua, insya Allah anak-anak cucu kita tidak akan mengikuti. Misalnya nih, anak-anak mungkin tidak mungkin tawuran kalau maaf ya orang tuanya melakukan proses-proses kehidupan ini dengan normal. Maksud saya dengan normal yang sesuai dengan ajaran Islam. Tidak mungkin. Sama halnya ketika orang tua misalnya maaf menyuruh anaknya pergi sholat jamaah sementara orang tuanya tidak. Nah, disinilah sudah mulai muncul ketidakpercayaan. Akhirnya anak-anak mencari kesenangan sendiri. Bagaimana saya bisa mengikuti bapak? Bapak sendiri tidak pergi sholat. Lebih bagus pergi main. Akhirnya pengaruh lingkungan sangat berpengaruh di situ. Ketemu dengan teman yang lain, ketemu dengan sahabatnya, ketemu dengan orang jahat. Disitulah sudah mulai timbul moral yang tidak terkendali karena perilaku orang tua juga tidak mengajarkan akhlak dengan baik. Bagaimana misalnya anak kita mau berakhlak dengan baik, menutup aurat. Maaf ya, sementara sebagian ibu-ibu tidak menutup aurat. Kan seperti itu misalnya. Anak-anak bagaimana mau mengaji sementara orang tuanya di umuran Ramadan saja tidak mengaji. Jadi situlah ada pendidikan akhlak yang harus kita tanamkan dalam rumah tangga. Demikian juga di sekolah. Kalau saya sering mengkritik di sekolah bahwa bagaimana ada pernah guru saya kritik, bagaimana Anda mengajar anak-anak maaf ya, jangan merokok sementara Anda merokok di depan anak-anak. Kan itu kan perilaku yang sudah tidak nyaman sebenarnya. Anda melarang di kelas, tidak boleh anak-anak begini loh. Kok di depan anak-anak sendiri Anda merokok? Itu salah satu ini kan. Anda kalau tidak mau larang ya tidak usah larang sekalian dengan anak-anak sekalian ini misalnya kan. Jadi antara perilaku dengan perkataan itu harus sejalan. Nah, demikianlah mendidik anak. Antara anak tadi yang suka tawuran, suka macam-macam, pasti ada imbas dari kedua orang tuanya ataupun lingkungannya di dalam itu gitu. Bisa jadi orang tuanya soleh, tapi solehun li nafsihi, hanya soleh untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa soleh kepada orang lain. Jadi anaknya tadi itu ustadz, anaknya tokoh agama, ustadz, iya bisa jadi, tapi dia tidak berhasil mengajarkan akhlak kepada anak cucunya, kepada anak didiknya. Jadi kita juga jangan menyalahkan itu. Tapi kita juga tidak usah juga terlalu takut. Nabi Nuh saja tidak berhasil mengajak anak istrinya mengikuti dia kan? Iya. Seperti itu. Tapi tangan juga kita berpegangan itu. Ya, jangan juga. Tapi kita berusaha supaya menjadi orang tua bijak, menjadi uswatun hasanah. Demikian juga di sekolah, demikian juga di lingkungan hidup, di lingkungannya dan sebagainya. Tapi ada satu kunci sebenarnya yang menjadi ingin saya inikan bahwa Al-Quran itu mampu merubah perbuatan negatif menjadi positif. Iya. Kalau tidak mau membaca Al-Quran, perdengarkan saja Al-Quran. Insya Allah jiwa stresnya rendah. Iya. Itu yang selalu saya sampaikan di majelis taklim bahwa kalau orang malas membaca Al-Quran, dengarkan saja. Karena sudah diadakan penelitian di Barat. Nah, orang yang mendengar Al-Quran secara rutin, daya stresnya rendah. Orang yang diperdengarkan Al-Quran tidak bacaan bahasa Arab yang non Al-Quran, yang mirip Al-Quran, daya stresnya tinggi, bahkan sedikit-sedikit marah, gelisah, emosi, bahkan bisa bunuh diri. Makanya di Barat banyak kasus bunuh diri karena Al-Quran mereka tidak ini. Nah, kita alhamdulillah Bu ya, kita Al-Quran sudah beradaptasi dengan kita. Alhamdulillah, Indonesia lain dengan di Barat. Iya, Ustaz ya. Jemaah di studio, ibu-ibu, bapak-bapak tadi sudah bertanya, Ustadz sudah jawab. Mudah-mudahan puas dengan jawaban Ustadz ya. Nanti kalau tidak puas, selesai acara bisa tanya kembali. Ya pemirsa di rumah, jangan kemana-mana karena di penghujung acara akan kita berbagi kuis, yaitu berbagi rezeki. Jangan kemana-mana, Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah.
Alhamdulillah pemirsa CWM, sahabat Mutiara Ramadan, juga jamaah di studio, Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Haji Surahman Amin LCMH dengan materi melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah dibahas, dikaji, dan Bapak Ibu sudah bertanya-tanya dan sudah dijawab oleh narasumber. Pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara, namun masih ada acara spesial, yaitu berbagi kasih, yaitu kuis Ramadan. Dan kuis Ramadan hadiahnya disponsori oleh jamaah yang hadir pada sore hari ini. Untuk itu pemirsa boleh menghubungi kami nantinya di line telepon 08 13 44 60 7766. Dan pemirsa sahabat Mutiara Ramadan, saya akan sapa dulu ke semangat untuk Bapak Ibu yang ada di studio, karena rupanya sudah ada yang tertidur ini ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Alhamdulillah. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Tinggal beberapa menit lagi kita buka puasa ya. Kita berbagi kasih dulu. Dan paspornya marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Pertanyaannya yang satu di mana ya? Kita berikan pertanyaan kepada Majelis Taklim Baitul Albitrul Pensiunan Pertamina. Ya, silakan Bapak. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Kami ya? dari Majelis Taklim Albitrul Pensiunan Pertamina Sorong. Kami bernama Bapak Haji Ardi Suhartadi. Silakan Pak, pertanyaannya. Pertanyaan kami sampaikan, siapa Ketua Majelis Taklim Pensiunan Pertamina dengan jelas dan lengkap. Yang jelas dan lengkap ya Pak ya. Iya. Siapakah nama Ketua Majelis Taklim Albitrul Pensiunan Pertamina? Tadi sudah disapa ya, kita sudah sapa. Oke, kita terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Iya, di line telepon 08 13 44 60 7766. Siapakah Ketua Majelis Taklim Albitrul Pensiunan Pertamina? Ya, nggak disoting. Kalau disoting nanti ketahuan senyum-senyum ketuanya ini. Nah, ya, silakan pemirsa. Tadi sudah disebutkan siapa ketua, nama ketuanya ya. Silakan di line telepon 08 13 44 60 7766. Kita perkenalkan, tadi sudah perkenalan ya, nama Ketua Majelis Taklim Albitrul Pensiunan Pertamina. Pada sore hari ini datang Bapak dan Ibu. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Novianti di Rufai. Iya. Paspornya? Marhaban ya Ramadan 1940 Hijriah. Iya. Jawabannya? Jawabannya? Dokter Anders Yahya. Bagaimana? Betul kah salah? Dokter Andes Yahya. Ya? Kurang lengkap. Harus dengan titel-titelnya ya Pak ya? Oh. Iya. Kurang lengkap katanya Dokter Andes Yahya. Kurang lengkap ya. Berarti kita berikan kesempatan kepada yang lainnya. Silahkan di line telepon 08 13 44 60 7766. Ya, kita berikan kesempatan 1 2 3 untuk ibu yang coklat-coklat. Silakan. Dari Majelis Taklim Baitur Rahim Makbon. Jauh banget ya Bu ya, kilo 12 masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Baitur Rahim Jalan Makbon. Pertanyaan saya untuk pemirsa yaitu, mengapa pada zaman jahiliyah
bila seorang wanita melahirkan kok dibunuh begitu. Bila seorang wanita melahirkan perempuan dibunuh. Iya. Silakan. Silakan pemirsa di line telepon 08 13 44 60 77 66. Berarti ini kayak namanya yang memberikan pertanyaan Ibu Guru jadi kayak di sekolah ya, harus dijabarkan. Mengapa zaman jahiliyah kalau melahirkan anak perempuan itu dibunuh? Kenapa? Silakan. Pemirsa di rumah di line telepon 08 13 44 60 77 66. Hadiahnya dari Majelis Taklim Baitur Rahim Makbon ya. Silakan. Mengapa zaman jahiliyah kalau melahirkan anak perempuan dibunuh? Agak sulit kali ya Bu ya, karena ini penjabaran ya. Kita berikan kesempatan kepada Majelis Taklim Ummu Khadijah. Jangan susah-susah ya Bu ya. Kita berbagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Ya, kami dari Majelis Taklim Ummu Khadijah Ya. ingin memberi pertanyaan, yaitu siapakah nama istri pertama Rasulullah SAW? Istri pertama ya? Iya. Nanti saya tanyakan Assalamualaikum kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, istrinya ada berapa tuh Ustadz kok ada istri pertama? Iya. Silakan pemirsa di line telepon 08 13 44 60 77 66. Siapakah nama istri Rasulullah yang pertama? Ya. Silakan. Gampang ya kalau istri yang pertama ya Ustaz ya? Kayaknya Ustaz senyum-senyum aja sih. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, dengan Dinda di Kampung Baru. Dengan siapa? Dinda. Ya, passwordnya. Marhaban ya Ramadan 1440 Hijriah. Jawabannya? Maimunah binti Al-Harith. Ya. Maimunah. Siapa itu? Siapa? Ulang lagi. Maimunah binti Al-Harith. Bagaimana Ibu? Salah apa betul? Oh, salah katanya. Oke deh, nanti saya tanyakan kembali deh kalau begitu. Ya, kita berikan pertanyaan kepada Ibu Guru. Jangan susah-susah Ibu ya. Silakan. Silakan Ibu dari Majelis Taklim Baitur Rahim. Ya. Halo, assalamualaikum. Sabar, masih ada Bu. Yang istri Rasulullah tadi ya ini ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ya. Silakan Ibu. Ibu, pertanyaan. Pertanyaan untuk dari Majelis Taklim Baitur Rahim. Pertanyaan tadi yang berkaitan dengan Pak Ustadz yang tadi ceramah, yaitu Ka'bah dibangun Allah pada saat zaman Nabi siapa? Ya. Ka'bah dibangun Rasulullah dibangun Allah zaman Nabi siapa? Ya, pemirsa. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Ka'bah dibangun oleh zaman Nabi siapa? Dibangun Allah zaman Nabi siapa? Silakan. Di zaman Nabi Ibrahim. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Maldiv. Bapak siapa? Malut. Maldiv, Bu. Ya, passwordnya Pak? Passwordnya Ramadan 1440 Hijriah. Ya. Jawabannya tadi Pak apa? Nabi Ibrahim, Bu. Di zaman Nabi Ibrahim, bagaimana Ibu Guru? Betul apa salah? Betul, alhamdulillah. Lolos sudah satu hadiahnya. Ya. Ya. Ini jangan sampai ini karena didengar orang ini. Ya. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh Allah sejak Nabi Adam alaihissalam. Iya. Di zaman Nabi Ibrahim ditinggikan. Ya. Itu ya, dibangun ditinggikan. Ditinggikan ya. Karena zaman waktu itu banjir ya Ustaz ya. Ini karena jangan sampai kekeliruan ini. Iya. Jadi ditinggikan saja pada zaman Nabi Ibrahim. Iya. Bangunannya sudah ada. Dan Begitu. bangunan itu dibangun sebenarnya ada yang mengatakan dibangun oleh
Allah melalui malaikat Jibril, ada juga mengatakan Nabi Adam sendiri yang membangunnya. Oke nih Pak Ustadz, ini karena kuis, ya kita berikan kesempatan kepada dari ibu-ibu pensiunan. Tidak apa-apa, ada kasih aja hadiah yang tadi. Iya. Silakan ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Arsad, iya, dari pensiunan Pertamina, Majelis Taklim Al-Bitrul. Al-Bitrul Pertamina. Silakan Bunda pertanyaannya. Pada pemirsa CWM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan saya sore hari ini adalah siapa narasumber kita yang membawa mutiara Ramadan pada sore hari ini? Iya, harus lengkap ya Bunda ya. Lengkap harus dengan lengkap, baret. Dengan dia baret-baret. Silakan pemirsa di line telepon. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bunda. Di line telepon 081344607766. Siapakah nama narasumber sore hari ini lengkap dengan baretnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Iya, marhaban ya Ramadan 444. Dengan siapa di mana? Tunggu dulu, dengan siapa di mana dulu? Dengan siapa di mana? Halo? Halo? Dengan Ibu Jamila. Ya? Mandi Bella. Oh, Mandi Bella. Iya, oke nih. Pasportnya lain, ganti orang ya. Pasportnya? Marhaban ya Ramadan. 444 Hijriah. Iya. Jawabannya? Ustaz Haji Rahman SMA. Tunggu dulu. Siapa? Ustaz Haji. Yang lengkap ya? Yang lengkap. Beliau harus lengkap. Ustaz Haji Rahman SMA. Masih kurang lengkap kayaknya. Masih kurang lengkap. Tadi kan minta lengkap ya Bunda ya. Harus lengkap. Kurang lengkap deh. Kita beri kesempatan kepada yang lainnya. Silakan. Narasumber kita sore hari ini namanya lengkap ya, harus lengkap dengan dia punya titel. Silakan, betul. Ya. Sebenarnya namanya dari tadi saya sudah ulang-ulang sebut, yaitu Bapak Ustadz Dr. Haji Surahman Amin LC.MH. Ya. Pemirsa, jamaah di studio kita sudah berbagi kasih, namun rupanya sore hari ini yang beruntung hanya satu ya. Dan terima kasih untuk kebersamaan jamaah di studio, juga pemirsa di rumah. Semangat. Namun saya akan sapa kembali sebelum kita tutup. Bagaimana, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat bahagia. Ya, alhamdulillah sehat bahagia dan semangat. Ustadz, ya. Bapak Ibu semuanya dari awal tadi bahagia, semangat, dan pokoknya sore hari ini tetap semangat, ceria dengan kombinasi coklat, orange semuanya ya Ustadz ya. Ya, Ustadz juga harus semangat dengan tutup closingnya dari sore hari ini. Silahkan Ustadz. Para peserta, ibu-ibu dan bapak-bapak majelis taklim dan para pemirsa di rumah, sebagai penutup pada sore hari ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai seorang muslim harus masuk Islam dengan sempurna. Udkhulu fis-silmi kafah. Bagaimana supaya bisa masuk dalam Islam kafah? Kita harus melanjutkan misi Nabi, misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana misi-misi itu dilanjutkan oleh para penerusnya, harus banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta sirah nabawiyah atau sejarah perjalanan Rasulullah. Kenapa demikian? Karena misi-misi yang dibawa oleh Rasulullah adalah misi agung, misi yang luar biasa, yang insya Allah akan mengantarkan kita ke surganya, akan mengantarkan kita ke surga yang kita impikan selama ini.
selama kita tidak mampu mengembangkan misi dakwah ini, maka kita harus betul-betul mengkaji ulang keislaman kita. Sekali lagi kita sampaikan bahwa dakwah itu bukan hanya sekedar lisan, tetapi lebih utama lagi dakwah dengan amal perbuatan atau perbuatan kita sehari-hari yang menjadi teladan bagi generasi-generasi selanjutnya. Mungkin ini kata penutup dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya, wawasannya, tausiahnya pada sore hari ini. Insya Allah kita semua jamaah di studio juga pemirsa di rumah dapat menambah ilmu serta wawasan tentunya. Dan ucapan terima kasih juga kepada sponsor kita yaitu Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, PT Penggadian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, Abiyu Event Organizer, Toko Mas Mulia, Darevan Hotel, CNC Birthday. Juga ucapan terima kasih kepada 3 jamaah yang sore hari ini sudah hadir, yaitu dari Majelis Taklim Al-Bitrul Pensiunan Pertamina, Majelis Taklim Ummu Hadijah kilometer 10, Majelis Taklim Baitur Rahim Makbon kilometer 12 masuk. Terima kasih atas kebersamaannya sore hari ini, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang tadi sudah sama-sama ikut, dan terima kasih juga untuk seluruh kru CWM Channel. Pada kesempatan sore hari ini insya Allah kita dapat dipertemukan di esok hari dengan jam yang sama, dengan jamaah yang berbeda dan narasumber tentunya yang berbeda. Dan ucapan juga terima kasih untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah puasa. Selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata yang salah mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya wala ilaha illallah wallahu akbar wala qaul wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah.